Selamat pagi semuanya, Shalom. Bagaimana keadaan kalian semua? Saya harap kalian semua berada dalam keadaan yang sehat. Kita akan memulai pelajaran kita. Di kelas 12 ini, pokok bahasan yang pertama itu adalah sifat koligatif larutan. Jadi, kalau di kelas 10 dan kelas 11, itu kita sudah membahas tentang beberapa pokok bahasan tentang larutan. Misalnya di kelas 10 kita sudah bahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian di kelas 11 kita sudah bahas tentang larutan asam dan larutan basa. Dan ada beberapa pokok bahasan lagi tentang larutan di kelas 11. Nah, di kelas 12 ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Jadi ada sifat-sifat tertentu dari larutan yang merupakan sifat koligatif larutan. Materi sifat koligatif larutan ini itu ada standar kompetensi. Standar kompetensinya adalah menjelaskan sifat-sifat koligatif larutan non-elektrolit dan elektrolit. Dan standar kompetensi sifat koligatif larutan ini dia terdiri dari beberapa kompetensi dasar. Dan untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas kompetensi dasar yang pertama, yaitu menjelaskan penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku larutan, dan tekanan osmosis termasuk sifat koligatif larutan. Dengan indikator pencapaian kompetensi itu ada sekitar 12 indikator yang harusnya dicapai. Yang pertama, menghitung konsentrasi larutan dalam satuan kemolalan dan fraksi mol, menjelaskan pengertian sifat koligatif larutan, menyebutkan macam-macam sifat koligatif larutan, mencari hubungan konsentrasi larutan dengan sifat koligatif larutan, menjelaskan pengaruh zat terlarut yang sukar menguap terhadap tekanan uap pelarut, menghitung tekanan uap pelarut, menjelaskan pengaruh zat terlarut yang sukar menguap terhadap titik didih larutan, menghitung kenaikan titik didih larutan, menjelaskan pengaruh zat terlarut sukar menguap terhadap titik beku larutan, menghitung penurunan titik beku larutan, menjelaskan pengertian osmosis dan tekanan osmosis larutan, dan yang terakhir itu menghitung tekanan osmosis larutan. Nah, jadi kita akan masuk pada pengertian sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang tergantung atau yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Dan yang merupakan sifat koligatif larutan itu antara lain ada 4, yaitu penurunan tekanan uap atau biasanya dilambangkan dengan P, kenaikan titik didih atau biasanya dilambangkan dengan delta TB, penurunan titik beku atau dilambangkan dengan delta TF, dan tekanan osmosis yang dilambangkan dengan P. Nah, jadi kalau kita ingat kembali materi kelas 10 waktu kita mulai mengenal larutan, itu definisi larutan kan sudah dibahas di sana. Nah, saya mengingatkan kembali bahwa larutan itu campuran yang homogen antara pelarut dan zat terlarut. Dengan demikian dalam larutan itu ada 2 komponen. Ada pelarutnya dan ada zat terlarutnya. Nah, jadi sifat koligatif larutan itu dia hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Tidak pada jumlah pelarut, tidak juga pada jenis zat terlarut atau jenis pelarutnya. Jumlah partikel zat terlarut itu dapat dinyatakan dalam satuan molalitas atau yang biasanya dilambangkan dengan M, huruf kecil, fraksi mol yang biasanya dilambangkan dengan X, dan molaritas atau yang biasanya dilambangkan dengan M besar. Nah, jadi ketiga satuan jumlah partikel ini ya kita sudah bahas pada materi stoikiometri. Nah, cuman untuk mengingatkan Anda kembali, maka kita akan membahas ulang, khususnya pada molalitas dan fraksi mol. Oke, jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa jumlah partikel zat terlarut itu kita sudah bahas di kelas sebelumnya, yaitu pada materi stoikiometri. Nah, cuman karena ada kaitan dengan sifat koligatif larutan,
Maka kita akan bahas kembali untuk mengingatkan Anda sekalian itu mengenai molalitas dan fraksi mol. Kita lihat yang pertama, molalitas. Molalitas itu definisinya menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam tiap kilogram larutan. Berdasarkan definisi molalitas tadi, maka rumusan untuk molalitas itu sama dengan N bagi kilogram, di mana N itu adalah mol zat terlarut, sedangkan kilogram itu menunjukkan massa pelarut. Di sini mol itu kan sama dengan gram dibagi dengan mr, massa zat dibagi dengan mr. Sedangkan 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Maka persamaan tadi atau rumus tadi itu bisa kita konversikan menjadi molalitas itu sama dengan gram dibagi mr dikali 1000 per P. Di mana gram itu menunjukkan massa zat terlarut, mr itu menunjukkan massa molekul relatif zat terlarut, sedangkan P itu massa pelarut dalam satuan gram. Di sini sudah ada dua rumusan untuk menentukan molalitas. Tinggal kita harus pastikan saat mana kita pakai rumus M sama dengan N bagi kilogram, dan saat mana kita pakai rumus M sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Ini semua tergantung dari massa zat terlarutnya. Ini semua tergantung dari massa pelarutnya. Bukan zat terlarut ya, tadi keliru. Jadi kalau satuan massa pelarut itu dalam satuan kilogram, ya berarti kita bisa menghitung molalitas itu pakai rumus M sama dengan N bagi kilogram atau mol per kilogram. Tapi kalau satuan massa pelarutnya itu dalam satuan gram, maka kita harus pakai rumus M sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Jadi kedua rumus ini sama-sama bisa dipakai untuk menentukan molalitas. Tinggal kita lihat situasi pada redaksi soal. Kalau massa pelarutnya dalam satuan kilogram, ya tinggal ketemu pakai rumus yang pertama. Sedangkan kalau dalam satuan gram, ya tinggal ketemu pakai rumus yang kedua. Oke, untuk lebih mendetail lagi, kita bisa lihat contoh soal. Contoh soal ada dua contoh soal di sini. Yang pertama, suatu larutan dibuat dengan melarutkan 90 gram glukosa, mr dari glukosa itu adalah 180, dalam 250 gram air. Tentukanlah molalitas larutan tersebut. Oke, saya minta semuanya untuk perhatikan di sini. Mungkin satu contoh ini ya, Anda sudah bisa mengingat kembali bagaimana menentukan molalitas untuk membantu Anda dalam menyelesaikan soal menentukan sifat kualitatif larutan ini. Jadi dalam penyelesaian seperti yang sering saya bilang itu, bahwa harus ada unsur-unsur apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan rumus. Jadi berdasarkan soal yang di atas tadi, maka yang diketahui itu yang pertama massa zat terlarut. Massa zat terlarut dalam hal ini massa glukosa itu sama dengan 90 gram, kemudian mr-nya 180, dan P massa air sebagai pelarut berarti P itu 250 gram. Yang ditanya di sini molalitas. Jadi dilihat dari satuan P yaitu dalam satuan gram, berarti ya kita harus pakai rumus yang kedua yaitu molalitas sama dengan gram per ml kali 1000 per P. Tinggal kita pasang nilai dari tiap komponen yang ada dalam rumus itu saja. 90 gram bagi 180 dikali dengan 1000 bagi 250, atau bisa juga sama dengan 0,5 kali 4. Maka molalitas itu sama dengan 2 molal. Oke, kita bisa lihat soal yang kedua pada slide berikut. Oke, kita bisa menyelesaikan soal yang kedua sekarang. Ini soal yang kedua nih, penyelesaiannya sama persis dengan soal yang pertama. Di sini kan hanya diganti jenis zat terlarutnya dan jumlah pelarutnya. Jadi tinggal ditulis apa-apa yang diketahui di situ. Yang ditanya masih tetap molalitas. Berarti tinggal kita masukkan
komponen yang sudah diketahui dalam rumus itu saja. Nah, Anda bisa lihat saja di slide situ. Ya, saya pikir dua contoh ini sudah bisa membantu Anda untuk memahami bagaimana cara untuk menentukan molalitas. Sekarang kita lihat latihan soal. Ada latihan soal dan juga ada tugas. Latihan soal ini ada 3 soal. Soal yang pertama dan yang kedua itu penyelesaiannya sama saja dengan soal yang kita sudah selesaikan tadi. Nah, cuman soal yang ketiga nih, ini memang membutuhkan Anda punya pengetahuan stoikiometri untuk menyelesaikannya. Nah, jadi saya harap Anda bisa kerja nanti setelah beberapa saat. Nanti ada video penyelesaian latihan soal. Nanti setelah diunggah, lalu Anda bisa cocokkan kalau pekerjaan yang Anda sudah buat itu sama persis dengan yang ada di video itu nantinya, berarti ya Anda sudah bisa menentukan molalitas dalam berbagai kondisi. Nah, kemudian ada tugas. Ya, jadi tugas ini harus semuanya selesaikan dan harus semuanya kumpul. Nanti waktu kumpulnya itu Anda bisa dengar langsung pada saat video penyelesaian latihan soal itu diunggah nantinya. Nah, jadi sekarang kita sudah bisa membahas tentang jumlah partikel zat yang lain, yaitu fraksi mol. Nah, sekarang kita membahas tentang fraksi mol. Jadi ini untuk mengingatkan saja karena ini sudah dibahas di materi stoikiometri. Fraksi mol zat itu menyatakan perbandingan mol salah satu komponen terhadap mol total larutan. Jadi tadi larutan itu kan terdiri atas 2 komponen, yaitu ada pelarut dan ada juga zat terlarut. Dengan demikian fraksi mol komponen dalam larutan itu juga dapat dinyatakan dalam 2 bentuk, yaitu fraksi mol pelarut atau yang biasanya dilambangkan dengan XP dan fraksi mol zat terlarut atau yang biasanya dilambangkan dengan XT. Jadi ada XP, ada XT. Ya, fraksi mol pelarut dan fraksi mol zat terlarut ini dapat dirumuskan sebagai berikut. XP, fraksi mol pelarut, itu sama dengan NP dibagi NP ditambah NT. Dan XT atau fraksi mol zat terlarut itu sama dengan NT dibagi NP ditambah NT. Jadi XP dan XT tadi sudah Anda ketahui, yaitu fraksi mol pelarut dan fraksi mol zat terlarut. Sedangkan NP dan NT, NP itu mol pelarut dan NT itu mol zat terlarut. Dan perlu Anda ketahui juga bahwa dalam menentukan fraksi mol itu biasanya berlaku aturan XP ditambah XT itu harus sama dengan 1. Fraksi mol pelarut ditambah fraksi mol zat terlarut itu harus sama dengan 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh soal. Nah, soal ini saya ambil saja dari soal pada menentukan molalitas tadi, soal pada menentukan molalitas tadi. Soal nomor 1 sama dengan di molalitas tadi, ya tinggal diketahui apa-apa saja yang ada dalam soal itu. Nah, kemudian setelah diketahui, kita tulis apa-apa yang diketahui. Harus kita nyatakan jumlah zat terlarutnya dan jumlah pelarutnya itu dalam satuan mol. Kita nyatakan jumlah partikelnya sekali. Nah, setelah kita tentukan jumlah partikel zat terlarut dan jumlah partikel pelarut dalam larutan itu baru kita bisa masukkan dia di dalam rumusan XP dan XT. Nah, jadi dalam soal itu kan terdapat mol zat terlarut, dalam hari ini mol glukosa itu sama dengan 90 gram bagi 180, sama dengan 0,5 mol. Sedangkan mol air atau NP itu sama dengan 250 gram dibagi 18, itu sama dengan 13,89. Nah, jadi yang ditanya di situ XP dan XT. Kita cari XP ke muka. XP diperumus tadi NP dibagi NP ditambah NT.
Ya, mol air tadi 13,89 dibagi dengan mol air tambah mol glukosa atau NB tambah NT. 13,89 ditambah 0,5. Nah, bisa sama dengan 13,89 dibagi dengan 14,39. Hasilnya itu sama dengan 0,97. Nah, kemudian XT sama dengan NT dibagi NP tambah NT, 0,5 dibagi 14,39, karena tadi 13,89 tambah 0,5 itu sudah diketahui sama dengan 14,39. 0,5 bagi 14,39 hasilnya sama dengan 0,03. Nah, jadi di sini saya ada mau bilang bahwa kalau selesai menentukan XP dan XT dengan menggunakan rumus, langsung kita mau tahu bahwa itu perhitungannya itu sudah tepat atau belum, ya tinggal kita jumlahkan saja. 0,97 tambah 0,03, kalau persis sama dengan 1, berarti itu perhitungan Anda sudah benar. Tapi kalau tidak sama dengan 1, misalnya lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1, ya berarti coba Anda perhatikan itu ada kesalahan-kesalahan dalam pengolahan angka-angka desimal. Jadi coba perhatikan baik-baik. Ya, jadi itu saran saya, sebaiknya kita menghitung XP, karena XP itu biasanya lebih besar dari XT. Nah, setelah hitung XP, maka jangan lagi kita hitung XT pakai rumus NT dibagi NP tambah NT. Tapi langsung ketemu pakai aturan tadi itu saja, XP ditambah XT sama dengan 1. Maka XT itu kan sama dengan 1 kurang XP. Nah, supaya hasilnya itu lebih teliti atau lebih akurat. Ya, coba ketong lihat soal yang kedua. Ya, kita lihat soal yang kedua sekarang. Nah, soal yang kedua ini sama persis dengan yang tadi penyelesaian di modalitas tadi. Nah, sama persis ya, jadi tinggal Anda tulis apa-apa yang diketahui. Setelah tulis apa-apa yang diketahui, langsung Anda menentukan mol dari masing-masing zat. Menentukan mol urea dan kemudian menentukan mol air. Nah, setelah itu semua ditentukan, ya baru Anda bisa masukkan dalam persamaan fraksi mol tadi. Anda bisa lihat penyelesaiannya di slide itu. Nah, saya pikir dua contoh mengenai fraksi mol ini sudah bisa membantu Anda dalam menyelesaikan soal-soal untuk menentukan fraksi mol. Ada latihan soal. Nah, jadi latihan soal ini kan ini sama persis ya, sama persis dengan yang tadi di molalitas. Jadi kalau dalam menyelesaikan soal ini, Anda selesaikan sekaligus saja. Jadi Anda mau tulis apa yang ditanya, langsung yang ditanyakan molalitas dan juga fraksi mol pelarut dan fraksi mol zat terlarut, supaya kerja lebih simpel dan kerja ulang-ulang. Sama juga dengan tugas itu, soalnya sama saja. Nah, jadi tinggal Anda gabungkan saja penyelesaiannya itu. Sama dengan yang tadi di molalitas itu, nanti ada video penyelesaian sama-sama nanti dengan penyelesaian soal di molalitas tadi. Jadi saya harap Anda harus semua bisa menyelesaikan dulu soal-soal latihan itu sambil menunggu video penyelesaian soal latihan itu diunggah, lalu kemudian Anda cocokkan. Kalau memang sudah sama persis dengan apa yang Anda kerjakan, berarti ya Anda sudah bisa menyelesaikan atau sudah bisa menentukan molalitas dan fraksi mol itu dalam kondisi apapun. Kondisi apapun maksudnya di sini, apapun yang diketahui, Anda sudah bisa menentukan molalitas dan juga bisa menentukan fraksi mol. Oke. Demikian materi untuk pertemuan pertama di kelas 12. Saya harap Anda bisa banyak latihan di rumah. Tetap jaga kesehatan Anda supaya kita jangan sampai jadi karier penyebar virus corona di Kota Tual. Ya, jangan beraktivitas di luar rumah kalau tidak terlalu penting. Jangan terlalu berkerumun. Rajin cuci tangan dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Demikian, selamat siang, shalom, sampai jumpa kembali.